Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi dengan NIM 21042177. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai digital governance dan inovasi pelayanan publik, social media for government. Pada bagian di digital governance dalam pelayanan publik itu terbagi dari tiga. Yang pertama, integrasi teknologi. Yang dimaksud dengan integrasi teknologi yaitu pemanfaatan tentang digital untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas layanan publik. Yang kedua, ada e-partisipasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menyediakan saluran komunikasi dua arah. Dan yang ketiga, ada keamanan data, menerapkan langkah-langkah keamanan data yang memadai untuk melindungi privasi pengguna. Selanjutnya yaitu ada peran media sosial dalam pemerintah. Peran media sosial dalam pemerintah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, transparansi informasi. Yang dimaksud dari transparansi informasi yaitu membantu menyebarkan informasi pemerintah secara lebih luas dan transparan. Dan yang kedua, partisipasi publik. Yang dimaksud dari partisipasi publik yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, pemantauan opini publik, memantau serta merespon tren dan opini publik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, bacaan terkait, menawarkan berbagai publikasi dan artikel terkait isu-isu pemerintah dalam pelayanan publik. Dan keuntungan penggunaan media sosial dalam pelayanan publik ada 3. Mempercepat akses pelayanan. Penggunaan media sosial memungkinkan akses dapat dilakukan secara cepat untuk informasi dan layanan publik. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat, membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Selanjutnya, tantangan penggunaan media sosial dalam pemerintah ada 3 bagian juga. Yang pertama, penyebaran misinformasi. Tantangan untuk melawan penyebaran informasi palsu dan menjaga kebenaran data. Jadi di sini penyebaran misinformasi itu agar tidak terjadinya seperti hacking atau cybercrime yang membahayakan data-data dari masyarakat atau dari penggunaan media sosial pemerintah. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Jadi dari keamanan data itu sangat penting untuk dijaga. Perlindungan data pribadi pengguna dalam era digitalisasi pelayanan publik harus dijaga dan jangan sampai bocor ke manapun, apalagi yang paling bahaya itu sampai ke tangan asing. Selanjutnya ada manajemen konten. Kesulitan dalam mengelola dan mempublikasikan konten yang relevan dan bermanfaat secara konsisten. Jadi konten yang dimanfaatkan secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas dari pemerintah baik melalui media sosialnya. Selanjutnya ada strategi implementasi media sosial dalam pelayanan publik. Yang pertama, ada pemetaan kebutuhan masyarakat, membuat survei. Jadi sebelum itu kita seperti membuat survei kebutuhan pemetaan masyarakat, kemudian melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan, preferensi dan harapan dari masyarakat. Selanjutnya ada menyediakan pelatihan dan bimbingan, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada staf pemerintah terkait penggunaan seperti media sosial dalam pelayanan publik. Selanjutnya itu ada mengukur dan evaluasi hasil menggunakan metrik dan data analisis. Digunakan hal itu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media sosial. Selanjutnya, contoh keberhasilan penggunaan media sosial dalam pemerintah. Misalnya di Kota Bukit Tinggi nih,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui polling media sosial. Dan ada juga pengevaluasian kepuasan pelayanan publik melalui kuesioner daring. Jadi seperti kayak memberi rating dalam website dari pemerintah gitu. Selanjutnya dari Kota Padang, pemberian informasi real time terkait kondisi lalu lintas dan rute alternatif. Dan ada juga membuat ruang diskusi online bagi masyarakat untuk berbagi ide dan memberikan masukan. Kemudian ada juga langkah-langkah untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik melalui media sosial. Yang pertama yaitu ada identifikasi tantangan, mengidentifikasi masalah dan celah yang dapat diselesaikan melalui inovasi pelayanan publik. Yang kedua, melibatkan kolaborasi. Di sini maksudnya seperti masyarakat, akademis, dan sektor swasta seperti proses inovasi. Dan selanjutnya ada uji coba literasi, mengadopsi pendekatan uji coba dan perbaikan terus-menerus dalam pengembangan inovasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada pertemuan 11B, yaitu Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.